Para petinggi PDIP harus segera mengubah cara mereka memperlakukan Ganjar Pranowo. PDIP kan mengajukan nama Ganjar sebagai capres, karena itu perlakukanlah Ganjar sebagai capres. Berilah marwah kecapresan pada Ganjar. Jangan perlakukan Ganjar sebagai sekedar petugas partai yang disuruh-suruh. Jangan bangun kesan bahwa Ganjar akan jadi presiden yang tegak lurus mengikuti arahan partai. Mereka bilang karena saya sekarang sudah menjadi politisi PSI, saya dianggap tidak etis mengkritik PDIP. Saya sebenarnya tak seberapa paham mengapa karena saya datang dari partai berbeda, saya dianggap tidak layak mengkritik PDIP. Buat saya, betapapun dilandasi niat baik, para pengkritik ini gagal menangkap substansi kritik saya. Saya mengkritik PDIP karena dia adalah partai terbesar. Sepak terjang PDIP jelas berdampak pada Indonesia. Itu yang menjadi pusat kepedulian saya. Saya adalah pendukung Ganjar dan saya adalah anggota Dewan Pembina kelompok relawan Ganjarian Spartan. Karena itu saya harus mengkritik PDIP. Lantas apakah hanya karena saya adalah politisi PSI, saya lantas tidak boleh melontarkan kritik terhadap PDIP? Apakah sesama supir tak boleh saling mendahului? Saya percaya seharusnya kritik saya tidak menjadi masalah. Kalau saja kritik saya mengada-ada, silahkan bantah argumen saya. Tapi selama substansi kritik saya dianggap benar, tidakkah seharusnya justru PDIP mendengar kritik saya, kalaupun saya adalah anggota PSI? Dan sekarang pun saya terpaksa juga melakukan kritik kembali pada PDIP karena kepedulian saya pada Indonesia dan pada Ganjar. Apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar opini pribadi. Apa yang saya katakan mewakili banyak orang yang peduli pada Ganjar dan menganggap bagaimana perilaku PDIP bisa menghabisi peluang kemenangan Ganjar. Ini dilandasi pembicaraan dengan banyak orang. Mereka tahu saya Ganjarian Spartan dan mereka juga menyaksikan video saya yang bicara soal kesombongan PDIP. Mereka setuju dengan pandangan saya. Mereka bilang mereka memang juga sudah muak dengan gaya sebagian pimpinan PDIP. Dan mereka semakin muak sekarang karena PDIP terlihat sangat menyetir Ganjar. Karena ini kan bagian dari sekelompok orang yang ingin melakukan framing bahwa Ganjar itu bukan individu yang mandiri, yang independen. Ini kan kemudian dikait-kaitkan dengan Ganjar, petugas partai, bahwa Ganjar itu lemah, tidak punya nyali gitu ya. Ini kan satu narasi yang memang pengen diframingkan ke sosok Ganjar Pranowo. Nah, orang yang melakukan ini sudah sangat pasti tidak mengenal karakter Ibu Megawati, tidak memahami rekam jejak Ibu Megawati, PDI Perjuangan juga. Saya kasih tahu, waktu Ibu Mega jadi presiden, tidak ada campur tangan partai soal siapa yang jadi presiden. 2 periode Pak Jokowi menjadi presiden, status PDI Perjuangan sama dengan partai-partai yang lain. Boleh dilihat, posisi menteri di dalam kabinet yang diambil Ibu Mega, PDI Perjuangan, itu bukan portofolio yang bikin kaya partai. Ya, sebut saja Menpan RB, Menkumham, Menteri Pemberdayaan Wanita gitu ya. Ini kan bukan porsi-porsi yang akan menguntungkan PDI Perjuangan secara elektoral maupun dari sisi akses kepada APBN. Jadi ini isu memang menurut saya secara sistematis dibangun oleh kelompok tertentu. Akhirnya kebohongan ini karena berputar terus-menerus diyakini oleh orang-orang seperti Adi Armando. Ya, tapi terakhir kan mereka ke Golkar ya. Saya nggak tahu mereka masih dukung Ganjar atau tidak. Tetapi malah kan mereka tidak mendukung Ganjar lalu bilang PDIP sombong ya. Saya juga nggak ngerti. Tetapi bagi saya sih Bung Ade ya, ketika Anda mempertanyakan itu di Twitter juga sebenarnya kalau menurut saya seharusnya tidak. Itu kan sama, walaupun kalimatnya pertanyaan itu kan sama dengan begini. Ya namanya politik kan membaca peta, ya, kita juga monitor. Ya politik kan membaca peta. Tapi PDIP akan berhenti, Mas? Ya kan masih ada waktu, Bu Mega nanti yang memutuskan. Dan kita sekarang konsentrasi selain turun ke bawah juga mempersiapkan HUT PDI Perjuangan yang ke-50 sebagai puncak konsolidasi. Pada momentum yang tepat akan diambil keputusan oleh Bu Mega. Ade Armando dapat informasi jika Ganjar menang Pilpres 2024, Menteri dipilih PDIP. Dikutip dari republika.co.id Jakarta,
Cicitan politikus sekaligus calon legislatif caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando menimbulkan perbincangan publik di lini masa Twitter. Hal itu karena Ade menyebut ada kontrak politik antara Capres Ganjar Pranowo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut Ade, jika Ganjar terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024, maka menteri yang bakal membantunya di kabinet ditunjuk berdasarkan persetujuan PDIP. Dia pun merasa kurang setuju dengan kontrak seperti itu. Saya dapat kabar, Ganjar sudah menaikkan kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Kata Ade di akun Twitter _Ade Armando 61 seperti dikutip republika.co.id di Jakarta pada Senin 12 Juni 2023. Perihal isu kabar tersebut, Ade pun meminta klarifikasi kepada pengurus PDIP maupun Ganjar. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah, ujarnya menambahkan. Warganet kemudian mengomentari cicitan Ade. Sejumlah komentar menilai bahwa kabar yang dimukakan Ade menegaskan Ganjar sebagai petugas partai. Ade Armando menegaskan kembali definisi petugas partai. Sentil akun Twitter _dog. Begitulah petugas partai, semua ditentukan partai dan harus tunduk pada partai, kata akun _Muhammad 920. Sejumlah warganet mengomentari komentar Ade yang dinilai kurang objektif karena sudah masuk ke partai. Bapak Ade Armando disayangkan, Bapak keburu jadi kader. _PSI ID sehingga pendapat Anda sudah tidak bisa jadi rujukan. Tidak lagi objektif, ada konflik kepentingan, kata komentar akun centang biru _Arka Atmaja 7. Jangan jadi duri dalam daging atau musuh dalam selimut. Kalau dukung harus total. Jangan urusin dapur orang, urusan dapur masing-masing, apalagi bikin kacau, kata komentar lain dari akun centang biru _nas1205. Gubernur Jateng sekaligus Capres PDIP Ganjar Pranowo menanggapi isu kontrak politik dengan Partai Moncong Putih terkait penentuan kabinet jika menang pada 2024. Menurut dia, kabinet ditentukan oleh presiden karena hal itu hak prerogatif seorang presiden. Kabinet ya ditentukan oleh presiden, wong prerogatif, kata Ganjar. Begitulah petugas partai, semua ditentukan partai dan harus tunduk pada partai, kata akun _Muhammad 920. Sejumlah warganet mengomentari komentar Ade yang dinilai kurang objektif karena sudah masuk ke partai. Bapak Ade Armando disayangkan, Bapak keburu jadi kader. _PSI ID sehingga pendapat Anda sudah tidak bisa jadi rujukan. Tidak lagi objektif, ada konflik kepentingan, kata komentar akun centang biru _Arka Atmaja 7. Jangan jadi duri dalam daging atau musuh dalam selimut. Kalau dukung harus total.